Kali ini kita akan coba luruskan statement tipu-tipu. Kasian sekali, Hani Kristanto kehilangan satu rumahnya. Dan kemudian dia menyampaikan apa yang sebenarnya dia tidak tahu, tapi bikin diri sok tahu. Karena dia menantang taruhan Kumaila. Dan Hani Kristanto kalah telak. Belajarlah untuk menjadi seorang yang logis supaya nggak mudah ditipu sama penipu-penipu mengatasnamakan agama. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Kasian sekali, Hani Kristanto kehilangan satu rumahnya. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Lo jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Dan Hani Kristanto kalah telak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat, lagi dan lagi kita harus bongkar kedustaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh seorang oknum penginjil atau bahkan pendeta Kristen bernama Louis Prasetyo yang menarasikan bahwa kasihan sekali Hani Kristianto kehilangan rumahnya karena dia menantang taruhan Kumaila. Dia pikir Kumaila nggak bisa bahasa Arab cuy. Ternyata dia seorang penghafal Quran. Dan Hani Kristianto kalah telak. Waduh, ini luar biasa ya. Dan ini bukti narasi dusta nan halus si Louis. Nanti kita bongkar dustanya ya. Biar saudaraku muslim paham betapa luar biasanya fitnah dilakukan oleh orang-orang kafir ini ya. Dan dia hanya satu dari sekian penebar dusta di dunia maya. Kocaknya, dia menasihati orang lain agar tidak tipu-tipu. Dia sendiri ternyata kerjanya tipu-tipu. Tipu-tipu. Kasian sekali, Hani Kristanto kehilangan satu rumahnya karena dia menantang taruhan Kumaila. Dia pikir Kumaila nggak bisa bahasa Arab cuy. Ternyata dia seorang penghafal Quran dan Hani Kristanto kalah telak. Nah, itu dia. Luar biasa ya fitnahannya. Lagi-lagi ini fitnah dan kebohongan luar biasa cuy. Seorang pendeta, domba manggil dia pendeta. Kerjanya nebar dusta sih ya. Semua yang dia katakan itu tidak sesuai fakta cuy. Pertama, dia bilang Hani Kristianto kehilangan rumah. Faktanya tidak Louis, tidak ya. Tidak Louis, tidak ya. Anda berdusta Louis, dusta kau ya, pendusta ya. Hani tidak kehilangan rumah sama sekali. Jadi tuduhan Anda benar-benar menipu publik, penipu. Jadi ini oknum pendeta penipu ya. Mungkin adalah banyak pendeta-pendeta yang jujur, tapi khusus yang ini jelas terbukti pendeta penipu ya. Terus yang kedua, dia bilang kehilangan rumah karena menantang taruhan Kumaila. Menantang taruhan Kumaila, kata si pendeta Louis Prasetyo ini. Faktanya tidak ada taruhan. Karena ini bukan judi, bukan taruhan. Semua yang waras tentu paham. Taruhan itu kalau kedua belah pihak yang berlawanan menyerahkan sesuatu yang jika kalah dalam kondisi tertentu, maka sesuatu itu jadi milik lawan. Tapi jika menang, maka seseorang berhak atas barang milik lawan. Itu taruhan. Dan ini sering terjadi di perjudian. Taruhan dari kata taruh, artinya meletakkan atau menempatkan ya. Lah seorang pendeta bernama Louis ini tidak bisa membedakan antara taruhan, hadiah dan wakaf. Hani Kristianto siap dan sangat ikhlas mewakafkan rumahnya di Bandung jika Kumaila beneran hafiz Quran 30 juz mungkin ya, atau hafalannya netap ya. Cara tesnya itu sambung ayat. Lalu taruhannya di mana? Taruhannya di mana Louis ya? Kaper ya. Bisanya nebar-nebar dusta, nggak malu gitu loh. Ini pendeta beneran atau bukan sih? Musuh pendeta gini kelakuan ya. Nanti kita buktikan bahwa ini bukan taruhan, sama sekali bukan taruhan, tapi wakaf, dan itu dinarasikan oleh Hani Kristianto. Terus yang ketiga, si Louis bilang gini. Dia pikir Kumaila nggak bisa bahasa Arab cuy. Ternyata dia seorang penghafal Quran. Itu kata si Louis. Lah emangnya Kumaila bisa bahasa Arab? Kalaupun bisa, emangnya Hani mau ngasih wakaf rumah untuk
kemampuan berbahasa Arabnya? Enggak kan? Lihat ngapain bahasa Arab dibawa-bawa? Emangnya hafal Quran tuh pasti bisa bahasa Arab lebih dulu? Enggak cuy, justru itulah mukjizat. Penghafal Quran mulai dari bocah hingga lansia, mulai dari orang Arab hingga tak paham bahasa Arab sama sekalipun bisa hafal satu kitab cuy. Satu kitab. Nggak bisa bahasa Arab, bisa hafal satu kitab yang bukan bahasa ibunya. Nampol cuy. Luis Prasetyo, kitabmu yang tinggal terjemahan dalam bahasa keseharianmu, bisa kau hafal nggak? Ya nggak usah banyak-banyak, satu lembar aja deh. Bisa? Ternyata lo nggak bisa cuy. Begitu Anda bisa, gue tanya lagi, itu kita versi yang mana lo hafal? Lah iya, gimana kitabmu beneran bisa dihafal sedunia versinya banyak? Bingung kan mau hafal versi yang mana? Beda dengan Quran. Sedunia menghafal ayat yang sama, satu kitab mampu dihafal orang yang bukan Arab pun bisa menghafal. Terus yang keempat, si Luis ini posting video fitnah itu dari tanggal 6 Januari. Sementara Kohani dan Kumaila itu baru ketemu itu tanggal 13 Januari, artinya seminggu kemudian. Lah, terus si Luis ini bilang, apa Kohani kalah taruhan, menyerah kehilangan rumahnya, itu di mana? Ya kan? Berarti dia jelas-jelas berdusta. Berdusta. Pendeta berdusta. Oknum pendeta Luis Prasetyo berdusta. Pendusta penipu. Ya, tapi si Luis udah nebar dusta bahwa Kohani Kristianto kehilangan rumah. Luis, yang hilang tuh bukan rumah Kohani Luis, tapi harga diri lo, wibawa lo yang hilang. Ya, kami akan labelin lo seorang pendeta pendusta. Mau bantah gimana? Jelas-jelas lo berdusta, menyampaikan berita bohong, mau fitnah Kohani kehilangan rumahnya karena taruhan, padahal itu tidak pernah terjadi. Apa namanya? Bukan pendusta, penghibur. Kasian ya. Nah, apa karena sakit hati apa gimana ya? Karena Kohani itu mualaf. Padahal dulunya beliau Kristen yang sangat militan memikul salib, memurtadkan banyak muslim, tapi akhirnya masuk Islam. Bahkan membeli gereja yang dijadiin masjid. Kohani pejuang Islam, dulunya pejuang Kristen yang luar biasa, yang sangat militan. Makanya kafir-kafir sangat tak nyaman dengan aksi Kohani. Terus yang kelima, ya siap-siap ya. Mungkin Anda bakal menyusul pengalaman pendeta Yusuf Manubulu di penjara karena penyebaran berita bohong. Pengasong murtadin abal-abal alias murtadin settingan. Dari dulu emang Kristen, tapi disetting kesaksiannya ngaku murtadin mantan muslim. Ini kan udah biasa di mereka ya. Dan pendeta Yusuf Manubulu di penjara karena kasus kesaksian dusta bersama-sama siapa itu? Maman Suherman kalau nggak salah ya. Luis juga nebar berita bohong kan. Nah, ini tim pengacara Kohani bakal melaporkan si Luis ke polisi. Dan itu kita bisa baca di postingan di Instagramnya. Nah, mari kita simak pernyataan Kohani di akun IG-nya, Instagramnya yang merespon kelakuan pendeta Luis Prasetyo. Ya, jadi langsung saja kita menuju ke akun Instagramnya Kohani Kristianto ya. Itu bermula dari tanggapan beliau, ini postingan beliau di tanggal 21 Desember 2024 ya. Beliau berkomentar tentang postingan di salah satu akun, kemudian beliau menyatakan begini ya. Kalau mbaknya beneran hafal Al-Quran ya, Kumaila maksudnya, saya kasih rumah saya deh, paling juga beberapa ayat, itu kata Kohani. Kemudian karena dijawab oleh Kumaila, alhamdulillah tahun baru rumah baru. Pernyataan merupakan akad ya. Terima kasih atas kemurahan hatinya. Dan diposting oleh Kohani Kristianto tadi ya, pada tanggal 21 Desember 2024 begini ya. Terima kasih Mbak Kumaila yang baik atensinya. Kami sudah janjian berjumpa pertengahan Januari nanti. Nanti saya bawa notaris kalian. Jadi mohon jangan ada yang mengolok-olok beliau dan saya ya. Sebagaimana komentar saya di postingan @fuadbek23, jika benar Mbak Kumailah hafal 30 juz mungkin bisa sambung ayat, saya sangat ikhlas rumah saya di Bandung yang pernah digunakan santri-santri. Sebagaimana komentar saya di postingan @fuadbek23, jika benar Mbak Kumailah hafal 30 juz mungkin bisa sambung ayat, saya sangat ikhlas rumah Quran saya di Bandung yang pernah digunakan santri-santri, saya wakafkan ke beliau. Jelas-jelas redaksinya ya. Ya, artinya kalau Kumailah menyelesaikan tantangan, membuktikan bahwa dia benar-benar hafiz 30 juz mungkin, maka
Kohani dengan ikhlas, sangat ikhlas, rumah Qur'annya akan diwakafkan atau diberikan atau dihadiahkan ke beliau, ke Kumaila maksudnya. Terus taruhannya di mana, Luis? Ini jelas-jelas ya, wakaf hadiah. Ya, bukan taruhan. Kalau taruhan kan kedua belah pihak harus bertaruh. Ini kan Kumaila nggak rugi apa-apa kalau dia nggak terbukti bahwa dia betul-betul hafiz 30 juz dan mungkin. Itu loh. Terus merasa difitnah oleh Louis Prasetyo. Ini pendeta Louis Prasetyo pada tanggal 10 Januari kalau kita baca di postingan Hani Kristianto, di sini dia tulis ya, hari pembuktian benarkah hafiz 30 juz Al-Qur'an, tafsir dan maknanya. Nah, ini disebutkan tanggalnya yang disepakati yaitu 13 Januari ya, Senin 13 Januari 2025. Dan di sini Kohani Kristianto ini juga menulis bahwa banyak orang-orang kafir yang menggoreng seolah sudah terjadi pertemuan antara kami dan Mbak Kumaila. Mereka mencoba memanfaatkan untuk adu domba dan sebagainya. Ini disebutkan pertemuan dengan saya Mbak Kumaila bukan pertandingan kalah dan menang. Hanya pembuktian bahwa Kumaila adalah seorang hafiz 30 juz mungkin. Mungkin artinya hafalan yang kuat, mantap, benar dan melekat ya. Ya, dan pada tanggal 13 Januari 2023 inilah pertemuan perdana mereka ya. Ini ada foto-fotonya. Kemudian di sini juga Kohani Kristianto jelas menyentil apa yang dilakukan. Bakal langsung sebut nama ini ya. Saya dan Kumaila tidak pernah kenal manusia ini. Namanya Ed Louis Prasetyo. Orang Kediri, pendatang di Papua, merusak kerukunan beragama dan persatuan bangsa, tinggal di Jayapura, Pace. Ed Matius Fahiri ya. Ini yang di tag adalah Matius Fahiri. Beliau ini Kapolda ya, Kapolda di Papua. Kemudian beliau mualaf. Ya, mualaf. Nah, kemudian telah mencemarkan nama baik saya, menyebarkan fitnah dan berita bohong. Ya, ini Kohani sendiri. Jadi Kohani sendiri yang menyebutkan bahwa Louis Prasetyo, pendeta Louis Prasetyo ini telah mencemarkan nama baik saya, menyebarkan fitnah dan berita bohong. Pengacara saya segera melaporkan ke Cyber Indonesia ID CCI Polri, Bareskrim Polri. Nah, kemudian Louis Prasetyo 6 Januari 2025 menyebarkan berita bohong di channel YouTube-nya. Percuma dihapus, sudah tersimpan semua. IG-nya langsung di private. Dan ini dia disertakan link juga, yang link mengacu pada video si Louis Prasetyo ya. Beliau juga menjelaskan Kohani bahwa 13 Januari 2025 saya baru berjumpa pertama kali dengan Mbak Kumaila. Ya. Jadi tidak pernah taruhan, jelas ya. Tidak pernah taruhan. Ini bukan pertandingan. Hasilnya juga tidak ada yang kalah dan menang. Malah kami jadi saling mengenal dan berusaha menjadi manusia bermanfaat bagi sesama. Ya, meski Mbak Kumaila tidak mungkin 30 juz pun, saya kemarin tetap berikan rumah sebagai hadiah. Masya Allah, beliau juga bertemu saya untuk menolak hadiah rumah. Ya, jelas di sini ya. Jadi, walaupun saat diuji, saat dites ternyata Kumaila ini tidak sesuai standar yang mereka tetapkan, yang disepakati, tapi Kohani Kristianto tetap mau memberikan rumah kepada Kumaila. Tetapi Kumaila menolaknya. Menolak hadiah rumah. Menolak hadiah rumah, bukan taruhan ya. Menolak hadiah rumah. Justru silaturahim kami untuk lebih memperkuat ukhuwah, lebih kenal dan tidak bertikai. Kecewa ya orang-orang kafir yang mau adu domba dan ingin saya bertikai dengan Kumaila. Gitu loh ya. Dan seterusnya ya. Jadi di sini juga beliau menulis, orang kafir itu kenapa sih suka lompat pagar? Bukan sibuk membantu jemaat yang susah, malah ria. Malah saya yang sering bantu non-muslim, termasuk teman-teman Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Siap-siap masuk penjara tukang dusta, penyebar hoax, Louis Prasetyo. Nah, ini dia. Iya.
Siap-siap masuk penjara ya tukang dusta penyebar hoax Luis Prasetyo. Siap-siap ya. Seperti pendeta Gracia Pelo yang pernah saya penjarakan. Jangan coba-coba merusak kerukunan beragama Persatuan Indonesia termasuk di Papua. Ya, ini di itu Humas Polda Papua. Iya, biasa saya diam-diam, tiba-tiba pelaku kejahatan masuk penjara. Kali ini saya posting menerima tantangan Luis Prasetyo. Wow, siap-siap ya Luis Prasetyo. Pikul salibmu jangan kabur seperti Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim. Jangan sampai terlantar nanti anak istrimu. Wosh. Ya. Dan dia boleh juga memposting ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 32. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa poin tuduhan pendeta Luis Prasetyo sama sekali tidak sesuai fakta. Pertama, Kohani dan Kumaila tidak pernah bertaruh, tidak pernah menantang taruhan Kumaila, ya. Maka narasi yang disampaikan si pendeta Luis Prasetyo tanggal 6 Januari 2025 adalah fitnah belaka, penyebaran berita bohong. Ya, oknum pendeta Luis Prasetyo menyebarkan berita bohong. Silakan kalian nilai sendiri seperti apa kualitas oknum pendeta yang satu ini. Terus yang kedua, Hani Kristianto tidak kehilangan rumah sama sekali. Bahkan rumah yang rencana diwakafkan atau dihadiahkan atau diberikan kepada Kumaila jika beneran hafiz Quran secara benar tidak jadi diserahkan. Karena setelah dites ternyata Kumaila bacaannya ya seperti yang udah diposting Kohani. Nggak usah kita komentari ya. Nanti malah menyakiti saudara kita ya. Nggak usah ya. Begitulah adanya. Kalian lihat sendiri. Nggak usah dikomentari macam-macam. Bagaimanapun juga beliau masih mengaku muslim. Iya. Walaupun kalau kita lihat narasinya tidak selayaknya seperti seorang muslim, tapi selama dia masih ngaku muslim ya anggap aja lah pernyataannya itu benar ya. Kohani tetap mau mewakafkan rumahnya walaupun bacaan Quran seperti itu tadi, namun ditolak oleh Kumailah. Kohani tetap mau memberikan rumah tetapi ditolak oleh Kumailah. Kalau begitu tuduhan kehilangan rumah oleh si pendeta Luis ini terbukti nggak? Enggak lah, ngibul aja dia. Nah, jelas ya. Demikian sahabat ulasan kali ini. Waspada ulah orang-orang kafir yang kerjanya menipu, menebar dusta, memfitnah, menebar anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.